Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan kali ini saya kedatangan tamu spesial lagi nih, Bang Fahri Hamzah akhirnya. Bang Fahri, apa kabar? Welcome to the podcast, Bang. Baik, terima kasih atas undangannya. Akhirnya Bang Fahri bisa diundang Asumsi lagi nih. Kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya Bang, pernah ada Pangeran Mingguan nih kalau nggak salah. Ya memang saya jadi lebih agak banyak ke lapangan, ya kan, juga kan partai baru selesai kita lengkapi seluruhnya dan sudah menjadi partai politik yang sah begitu ya. Jadi kemarin tuh memang kita jangan banyak ngomong dulu juga karena banyak di lapangan. Jadi ya itu hal-hal yang terjadi secara bersamaan begitu. Ya, mungkin buat yang dengar Asumsi Bersuara dan segelintir orang di luar sana yang belum tahu Bang Fahri ini siapa ya, dikit pasti, tapi saya coba perkenalkan diri lagi ya. Bang Fahri ini dulunya aktivis ya Bang, lalu menjadi anggota DPR dari tahun 2004 dan terakhir jadi wakil ketua DPR ya Bang Fahri, tanpa partai pula. Nanti kita jelaskan ya. Nah, sekarang nih Bang Fahri udah keluar dari PKS dan membentuk Partai Gelora yang baru aja, yang tadi Bang Fahri sempat sebut, dan baru aja dideklarasikan gitu. Udah resmi juga gitu Bang. Mau nanya sih Bang, gimana sih ceritanya nih? Mungkin bisa kita kan waktunya lebih panjang nih sekarang, mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai keluar dari PKS, terus kenapa Bang Fahri sama yang lain, Pak Anies sama Pak Anies Mata sama Pak Mahfud Siddiq bertiga petinggi-petinggi keluar bentuk Partai Gelora. Itu kenapa tuh Bang? Kita nggak ada niat untuk membuat perahu lain begitu. Saya kan pendiri partai, jadi pada dasarnya kita ingin membuat partai seperti yang kita cita-citakan, dan kebetulan saya adalah angkatan reformasi, lahir dengan perasaan menjadi bagian dari reformasi itu sendiri, dan saya juga membuat partai dengan teman-teman itu sebagai amanah reformasi. Nah, sehingga dan saya sering mengatakan dengan teman-teman bahwa reformasi itu adalah salah satu momen dari kebangkitan jiwa Indonesia. Jadi bangsa kita ini sebagai bangsa, dia punya seperti tubuh, dan di dalam tubuhnya itu ada jiwa. Yang apabila jiwa itu hilang, kita pun merasa kehilangan gitu. Seperti hilangnya jiwa di dalam tubuh manusia. Jadi sebagai angkatan reformasi, saya mengalami politik lebih dari seperempat abad umur saya ini dalam politik gitu ya, dan saya mengerti apakah yang kita perjuangkan dulu masih seperti yang kita perjuangkan dulu atau tidak, dan ada apa begitu. Nah, jadi lalu di tengah jalan muncullah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya saya tidak saja mengkritik PKS akhirnya. Jadi saya dan teman-teman melihat kultur politik secara keseluruhan itu mulai bermasalah gitu. Partai politik menjadi mesin kekuasaan, terjadi penumpukan kekuasaan kepada pimpinan partai politik, ya kan? Kreativitas politisi hilang karena garis komando jauh lebih dipentingkan daripada kreativitas berpikir. Akhirnya kemudian di tengah jalan terjadilah distorsi antara amanah rakyat dengan apa yang diperjuangkan oleh partai politik. Dan misalnya dalam kasus DPR, wakil rakyat menjelma menjadi wakil partai politik gitu. Sesuatu yang sebenarnya di dalam perjuangan kita tidak boleh. Ya, namanya pejabat publik itu, dia itu adalah pejabat publik. DPR disebutnya wakil rakyat. Kenapa kita menyebutkannya demikian? Karena memang yang memilih rakyat, partai politik hanya mencalonkan.
Kalau partai politik itu tidak dipilih, ya nggak jadi apa-apa, biar sudah mencalonkan juga nggak akan apa-apa gitu loh. Makanya kan kalau dalam pilkada, ya kan, kabupaten, kota, dan provinsi, kita mulai menerapkan prinsip bahwa yang boleh mencalonkan bukan saja partai politik, tapi yang boleh mencalonkan juga masyarakat secara langsung. Seharusnya memang hal itu juga kalau kita berani melakukan reform, rakyat juga boleh dong mencalonkan calonnya sendiri, ya misalnya kayak begitu. Karena supaya orang tuh sadar bahwa partai politik itu kan hanya fasilitator bagi kemunculan pejabat publik. Dia nggak boleh mengambil alih kekuasaan itu secara absolut, tapi harus melalui orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Nah, di partai saya yang lama itu ya itu makin lama makin hilang gitu. Dan secara umum saya lihat di DPR itu penyakit itu kuat sekali. Ketua umum menjadi sangat powerful dan kemudian seluruh ide-ide politik di DPR itu diambil alih oleh 9 orang ketua umum gitu. Saya kira itu nggak sehat bagi masa depan kita. Bang, tapi kan Bang Fahri waktu itu masih petinggi partai ya Pak? Bang Fahri dan Pak Anies dan Pak Mahfud bukannya masih petinggi partai ya? Maksudnya kenapa tuh sampai harus dari dalam mungkin? Pejabat-pejabat partai kita yang baru kan kita ini acara pemilihannya atau semacam muktamarnya atau musyawarah nasionalnya kan dilakukan setiap setahun setelah pemilu. Jadi setelah pemilu 2014 saya wakil sekjen, Pak Anies Mata adalah presiden waktu itu, Pak Mahfud Siddiq juga adalah salah satu pimpinan partai gitu ya. Tiba-tiba 2015 itu semuanya diganti total gitu. Dan relatif pergantiannya itu hostile dan kalau ke saya terutama itu nggak ada pemberitahuan gitu. Tiba-tiba aja off begitu gitu. Tapi di sini memang berlaku ya di PKS itu memang orang itu dianggap kayak mesin gitu, boleh dibongkar pasang, nggak perlu diomongin. Nah ini saya terima, nggak ada masalah karena itu kan hak partai, terserahlah kita mau nggak dikasih posisi apa-apa pun tidak. Nah, tapi begitu kemudian yang di-attack ini adalah posisi yang dipilih oleh masyarakat, seolah-olah itu milik partai politik, ya saya kembalikan ke undang-undang. Menurut undang-undang itu tidak benar. Itu yang saya katakan. Lalu terjadilah pertengkaran dan saya dipecat ya. Pemecatan anggota partai politik hanya karena dia menjalankan amanat rakyat itu harus dilawan, tidak boleh dibiarkan menang. Dan akhirnya Bang Fahri menang ya? Ya saya menang dalam semua tingkatan. Jadi di keputusan provisi saya menang, pengadilan tingkat negeri saya menang, pengadilan tinggi saya menang, di Mahkamah Agung saya menang kasasinya gitu. Nah harusnya ini sudah terima bayaran tagihan ini, belum ada ini. 30 miliar ya Bang? Ya kira-kira untuk jatah dari yatim dan korban COVID, kira-kira begitu. Yes. Ya, Bang, saya mau nanya Bang, kan abis itu membentuk Garbi ya, sempat bentuk Garbi dulu, Ormas, baru sekarang jadi cikal bakalnya Partai Gelora gitu kan? Ya betul. Ya, apa nih yang dibawa sama Partai Gelora gitu? Ideologinya apakah kayak PKS Perjuangan gitu atau berbeda nih Bang? Kebetulan semua tokoh-tokoh di partai ini dan juga para pendirinya itu adalah orang-orang yang gemar menulis dan berceramah ya. Saya keliling berceramah, Pak Anies keliling berceramah dan teman-teman yang lain juga. Nah kita juga sudah kebetulan lama sekali punya topik diskusi tentang apa problem dari bangsa ini gitu. Nah sehingga kita menemukanlah teori-teori tentang ada apa dengan Indonesia sekarang ini. Dan kita menemukan bahwa paling tidak ya Indonesia itu memang selalu tadi dalam setiap kurun 20 tahunan itu menghendaki adanya transformasi besar gitu.
Kalau kita lihat ya di abad ke-20, kalau kita lihat bangsa Indonesia, mulai dari peristiwa Budi Utomo, ya kan, 08, peristiwa Sumpah Pemuda 28, peristiwa tahun 45 kemerdekaan, dan kemudian 48 itu ada katakanlah konflik ideologi ya, yang mengarah kepada civil war ya di kalangan rakyat Indonesia, menyebabkan munculnya peristiwa tahun tumbangnya mulainya pemerintahan, tapi kemudian ada semacam konflik ideologi. Kemudian 48, 68 itu Orde Lama tumbang dan lahirlah Orde Baru gitu. Nah, kemudian kita tahu Orde Baru tumbang 98 pada generasi saya. Nah, 98 itu 20 tahun kemudian 2018 kita melihat ini kaki kita ini kayaknya kurang ajak sebagai bangsa. Ada konflik ideologi yang sampai hari ini kita masih mencium baunya itu. Ya, ada undang-undang HIP yang dianggap ingin membongkar falsafah dan filosofi segrondslagnya bangsa Indonesia, fondasi dasarnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagaimana yang disepakati 18 Agustus 45. Jadi kita melihat bahwa memang setiap 20 tahun bangsa ini selalu ada semacam kegelisahan gitu. Nah, kegelisahan ini kami coba diskusikan apa kegelisahannya itu. Kira-kira kegelisahan pertama itu adalah kegelisahan karena ada kegagalan menginterpretasi secara baik ide-ide dasar kebangsaan kita itu, ya, atau yang sering disebut sebagai pilar-pilar atau filosofi atau apapun namanya, ya. Ada yang menolaknya menyebut ideologi. Tapi intinya, kegagalan menginterpretasi secara mantap ini, ide-ide dasar inilah yang menyebabkan semua bangsa kita gelisah. Kalau Anda lihat itu peristiwa dari tahun 2017 sampai hari ini itu goncang terus, soal-soal dasar yang sudah selesai masih dipersoalkan. Nah, yang kedua itu memang ada problem dalam melemahnya kapasitas negara. Kita tahu betul bahwa negara kita di-challenge, apalagi belakangan ini diuji oleh COVID ini kan. Dan kita baru saja mendiskusikan betapa marahnya presiden sampai menuduh menterinya ada yang tidak punya perasaan, ya kan? Ada menterinya yang tidak mau menyamakan tone, ya kan? Atau yang lain-lain lah, kalimat-kalimat yang oleh Pak Jokowi sangat keras sekali. Itu tentang kapasitas negara yang melemah. Ini juga menggelisahkan kita semua. Anak-anak milenial juga kan gelisah. Kok negaranya kelihatan lamban, tidak kreatif, ya kan? Malah mau mengkriminalisasi kebebasan berpendapat, kreativitas di sosial media mau dibully dengan dipanggil, dibikin patroli dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kapasitas kepemimpinan. Nah, kapasitas kepemimpinan itu memang nampak melemah. Kaliber kita sebagai pemimpin itu melemah. Nah, itulah yang mendorong kami membuat partai politik, sebab satu-satunya cara kita mengganti kepemimpinan pada semua lini adalah dengan mendirikan partai politik dan ikut di dalam proses pemilu. Kita tidak boleh mengganti pemimpin dengan mengizinkan kudeta atau revolusi sosial yang menyebabkan munculnya biaya yang besar, ya kan, kerusuhan dan sebagainya. Kita harus melampaui atau melangkah untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara damai menurut prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu melalui pemilu. Saya kira itu yang kami coba lakukan melalui pendirian Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia ini. Iya, kalau yang saya dengar barusan ya Pak, Bang Fahri, orang bikin partai baru kan selalu kayak gitu kan, selalu melihat misalnya ada kurang puas dengan sistem yang ada sekarang atau dengan partai-partai yang ada sekarang, lalu bisa menawarkan orang-orang yang lebih baik, mungkin lebih capable sebagai pemimpin segala macam. Tapi kalau dari sisi kebijakan yang akan diusung atau apa ada ideologi tersendiri gitu, karena kalau misalnya saya melihat banyak partai, mungkin justru kecuali PKS ya, banyak partai ideologinya kan kurang jelas ya. Kalau boleh jujur, misalnya kayak dari mana kita tahu kira-kira dia kalau terpilih akan mengusung kebijakan yang seperti apa gitu. Banyak partai yang kurang jelas kan Bang Fahri. Kalau Gelora nih mau
mengarah ke mana nih? Apakah ada ideologi tertentu atau lebih kayak ya profesional aja, yang penting kita mengusung orang-orang yang baik. Sebenarnya orang membuat partai politik itu kan menjawab keresahan yang tak terjawab gitu. Jadi misalnya kalau justru mau bertanya kenapa mesti ada konflik ideologi, justru itu yang kami mau jawab, bahwa konflik ideologi itu tidak diperlukan lagi. Karena Indonesia itu telah lahir secara sempurna, ya, kelahirannya itu. Jadi ada pemimpinnya, ada negara dan birokrasinya, dan ada nilai-nilainya, ada falsafahnya. Bahkan falsafah itu tertulis. Kita punya Pancasila sejak kita lahir, ya. Proklamasi 17 Agustus 45. 18 Agustus 45 kita menyepakati Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dalam pembukaannya itu terdapat Pancasila. Lalu dalam batang tubuhnya termaktub konstitusi negara yang berlaku lebih dari 50 tahun setelah kita merdeka. Jadi sebenarnya kita lahir ini sempurna. Karena kelahirannya sempurna, tidak perlu lagi ada konflik. Dan kalau orang dibilangin tidak jelas, ya karena dia tidak memahami apa yang dia bawa sejak lahir, terutama nilai-nilai ideologi atau falsafah filosofische Grundlagennya itu. Itu yang dia tidak pahami, dan kami sebenarnya ingin menegaskan itu aja, bahwa tidak perlu ada alasan lagi konflik seperti yang Anda katakan, nggak perlu konflik lagi. Yang kita perlukan adalah menawarkan tesis tentang bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai kekuatan dunia, kekuatan yang besar, yang tidak saja menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di dalam negeri, tapi juga bisa ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial, seperti yang tercantum di dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kan itu sebenarnya yang kita tawarkan, dan kita tawarkan saja, nanti masyarakat yang akan memilih, ya kan? Ini semua sebenarnya adalah, ya kalau kita bicara seperti orang berjualan, ya sama, ini juga kita berjualan, kita tunjukkan apakah partai ini punya sesuatu yang baru, yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat kita. Kalau punya, dia akan terpilih. Banyak juga partai yang dapat pilihan, habis itu hilang, atau tidak mendapat pilihan, itu biasa saja gitu loh. Ya, kira-kira ini saya mulai mau masuk ke konstelasi di 2024 nih, karena kan pasti kali pertama Partai Gelora akan terlibat dalam pemilihan di 2024 nanti kan Bang. Kemarin udah resmi juga gitu. Kira-kira kalau berkaca pada 2019 kemarin, partai-partai baru nggak ada yang lolos nih Bang. Nggak ada yang lolos, entah karena mungkin thresholdnya ketinggian, atau mungkin belum berhasil mendapatkan mandat rakyat lah, belum berhasil meyakinkan orang kenapa harus milih partai tersebut gitu. Kalau Bang Fahri ngeliatnya gimana? Partai Gelora ini apa yang bakal dijadikan bahan jualan gitu, supaya kita ini beda gitu? Ya kalau tadi saya sudah uraikan cara masyarakat berpikir ya tentang partai politik gitu. Pada dasarnya kalau kita baca survei, kira-kira 70% rakyat Indonesia itu terbuka dengan partai politik baru pada dasarnya gitu. Yeah. Karena masyarakat kita juga melihat bahwa dinamika pemikiran politik di antara para elit ini yang kemudian mendirikan partai politik itu adalah suatu yang biasa, dan karena itulah dapat dicoba begitu. Kalau kita lihat kalau yang kemarin itu ya memang kalau menurut saya sih ya memang pemainnya kan pemain yang relatif tidak mengerti lapangan. Masih baru kalau ya. kita bicara ya memang tanggung, tidak mengerti lapangan, dan memang seperti juga kayak tidak niat begitu ya. Karena ya sampai akhir itu dia tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya partai politik lakukan gitu. Jadi kalau kami ini orang yang tua atau matang dalam politik lah kira-kira begitu. Saya adalah pendiri partai politik tahun 98 ya. Artinya 22 tahun yang lalu saya mendirikan partai politik gitu. Ya kan? Pak Anies juga demikian. Pak Anies itu adalah sekjen 5 periode dan ketua umum 1 periode, ya, meskipun setengah. Dan dalam fase-fase itu kami mengontrol bagaimana partai politik itu dimenangkan gitu. Ya. Berpengalaman untuk mengangkat partai politik itu dari nol, ya, sampai pernah menjadi partai politik terbesar nomor 4 di Indonesia, menjadi partai menengah paling besar. Itu kami, tim ini ada semua di kami sekarang ini. Jadi kira-kira cara membuat partai politik ini berapa persen dan berapa persen kira-kira adalah di dalam cara berpikir kami. Apalagi sekarang kan ada survei yang bisa memitigasi pemilihan rakyat, keinginan rakyat, dan juga elektabilitas. Jadi sebenarnya fitur-fitur demokrasi itu memungkinkan kita untuk tahu kita ini akan hadir, mengalir dan terus ada atau mati. Sebenarnya itu rasional pikirannya gitu loh. Dan kita nggak boleh kehilangan akal. Dan inilah salah satu kelebihan dari teman-teman yang merupakan pendiri partai dan juga sekarang ini bergabung banyak sekali ya tokoh-tokoh dan sebagainya adalah karena kami udah tahu nih kayak kira-kira saya ingat dulu seorang wartawan dulu almarhum Arswendo ya yang dia kan di penjara gara-gara peristiwa monitor dulu. Mungkin Anda nggak tahu itu peristiwanya mirip 212 lah gitu peristiwanya itu. Karena dia membuat polling yang kemudian dianggap menghina agama kira-kira gitu. Lalu dia masuk bui begitu lama. Begitu dia keluar dari penjara, lalu dia mengajukan proposal kepada seseorang untuk mendirikan tabloid karena dia sebelumnya kan di tabloid. Lalu dia cuma tulis tangan itu, tabloid itu. Yang memberi dia anggaran itu mengatakan bahwa kamu nggak perlu nulis, kami udah tahu bahwa kamu akan bisa membesarkan media. Karena dia adalah seorang dianggap yang paham lah bagaimana cara kerja media. Dan betul, begitu dia diberikan amanat lagi untuk mendirikan tabloid, ya hidup lagi dan menjadi yang besar lagi gitu. Kira-kira di dalam pasar politik juga ada yang demikian. Orang-orang yang di dalam jaringan itu memang dia ngerti cara kerja politik. Karena demokrasi ini kan adalah pertarungan sudah tua umurnya. Fitur-fitur demokrasi dan kontrol panel pemilu itu kan kita udah tahu. Ini begini, ini begini, ini begini. Kalau kita pencet ini naik di sini. Kalau kita pencet di sini turun di sini. Kita sudah tahu lah kira-kira. Nah, kira-kira begitulah cara kita menawarkan sesuatu ke masyarakat. Dan saya kira kita akan lakukan itu. Tapi lagi-lagi, yang paling penting adalah ini nggak boleh hilang. Pikiran nggak boleh hilang. Pikiran tidak boleh tidak relevan. Dan kalau tadi Anda mengatakan partai-partai yang ada, itu kan karena partai pikirannya sudah tidak relevan. Figurnya nggak pernah nulis buku, figurnya nggak pernah ceramah, figurnya kita nggak tahu apa isi pikirannya. Termasuk juga banyak partai-partai yang eksis sekarang ini yang mungkin alasan dari eksisnya itu bukan pikiran, ya. Mungkin karena uangnya banyak, atau karena medianya banyak, ya kan? Atau karena dia tokoh tertentu dari keturunan tokoh tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi pikiran itu adalah alasan dari lahir, ya, hadir, bertumbuh dan membesarnya partai politik. Dan itu kita optimisnya itu gitu loh. Jadi kita tidak akan hadir karena uang. Kami tidak punya uang. Ya, kami juga tidak punya darah biru. Biasa aja darahnya merah semua begitu. Tapi kita punya pikiran. Kita tahu bagaimana cara memperbaiki bangsa ini. Kita tahu bagaimana cara membawa bangsa ini maju ke depan lebih gagah dan lebih hebat sejajar dengan bangsa-bangsa besar yang ada di dunia. Itu aja yang kita ingin terus katakan kepada bangsa Indonesia ini gitu.
Ya, Bang kan tadi saya sempat senggol dikit soal parliamentary threshold ya. Jadi sekarang itu kan kalau nggak salah yang kemarin 2019 itu kan di 4% dan itu aja banyak yang nggak lolos gitu kan. Nanti di 2024 ini ada wacana mau lebih tinggi lagi kan, bahkan ke 6% atau 7% gitu. Mau nanya Bang Fahri sih, sebenarnya ini tuh berdasarkan pengalaman Bang Fahri sebelumnya kan pasti udah ada pembahasan soal parliamentary threshold waktu di DPR sebelumnya segala. Ini lebih karena partai yang berkuasa tidak pengen kalah atau ada ini lain sih, ada alasan lain sih. Kan dulu Bang Fahri juga terlibat. Semua orang yang sudah berkuasa, dia ingin kekuasaannya tidak berhenti sampai kapanpun. Dan karena itulah dia ingin mempertahankan kekuasaan yang dia sudah dapatkan sampai kapanpun. Itu wajar itu. Ya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kita harus menjawab pertanyaan tentang apakah yang kita desain ini baik bagi rakyat atau tidak. Itulah sebabnya saya tidak terlalu peduli dengan perdebatan tentang berapa persen itu, kurang peduli saya. Yang kita peduli adalah apakah kita akan mendesain kecurangan atau kita mendesain pemilu yang fair gitu. Menurut saya lebih bagus kita berbicara tentang mendesain pemilu yang fair daripada persentase. Kalau persentase menurut saya semua orang punya peluang. Semua orang punya peluang menjadi besar dan menjadi kecil. Semua orang punya peluang timbul dan tenggelam. Tergantung apakah kita mendesain sebuah sistem yang adil atau tidak. Dan kami tahu kira-kira desain lapangannya ini dalam rangka curang atau dalam rangka fair, kami tahu. Karena kita ini udah terlalu tua juga dalam politik ini untuk tidak tahu bahwa ini akan curang. Ya. Kita tahu, makanya salah satu contoh yang saya katakan, kalau digitalisasi data penduduk tidak diselesaikan, ini berarti mau curang dengan data penduduk. Udah gitu aja kok. Sederhana kok. Karena kalau Anda tidak mau menerapkan single identity numbers, itu berarti akan ada penyelundupan pemilih-pemilih gelap dalam daftar pemilu. Itu biasa, itu udah kita pahami. Udah sering sampai terjadi detik terakhir, pada pemilu yang lalu, sampai detik terakhir, antara Direktorat Dukcapil, ya, Kependudukan dan Catatan Sipil, yang bertanggung jawab tentang KTP, IKTP, dan identitas tunggal bangsa Indonesia ini, negara ini, rakyat kita ini, dan KPU itu masih bertengkar tentang data pemilih. Tentang DPT, tentang berapa sebenarnya pemilih. Ini belum nyambung. Itulah sebabnya kemudian dibongkar-bongkarlah data yang KPU berikan kepada kontestan pemilu, lalu data itu dibongkar, ketemu ada orang yang lahir di zaman Majapahit masih nyoblos. Ada orang yang umurnya baru setahun sudah nyoblos. Yang begini-begini ini kalau kita mau teruskan, ya kredibilitas pemilu kita secara material kita mengatakan ya kualitas pemilu kita memang begitu. Tapi secara imaterial bangsa kita memilih pemimpin secara tidak bermoral. Nah, saya kira concern-nya adalah mendesain pemilu yang adil. Kalau menurut saya begitu ya. Yang adil tidak gimana, tentang Bang? presentasi. Kalau itu mah soal gampang lah. Ya kita tarung aja, tapi tolong fair dong. Itu yang saya kira semua harus suarakan ini gitu loh. Kalau dari saya jadi penasaran nih, kan Bang Fahri tentu udah pengalaman banget lah ya di lapangan gitu dalam beberapa kali kampanye di hidupnya Bang Fahri. Yang fair kayak gimana harusnya Bang? Harusnya kalau mau mendesain pemilu yang fair tuh apa yang harus dibenahi selain tentunya data pemilih tadi ya? Apa yang sering terjadi? Ya, kalau kita mau mendesain pemilu itu tidak saja kita bisa mendesain dia supaya fair. Tapi kita juga mendesainnya supaya pejabat publik yang terpilih oleh pemilu itu menjadi pejabat publik yang anti korupsi. Yeah. Kita bisa desain itu A sampai Z-nya. Misalnya tadi soal kecurangan, saya udah kasih kuncinya. Pertama, kalau data penduduk kita itu tidak tunggal, tidak digital, ya,
tidak terbuka dan transparan, artinya memang ada yang mau curang. Itu satu. Yang kedua, dalam metode kita melakukan atau menyelenggarakan pemilu, sebaiknya memang saksinya itu ada bagi semua partai politik. Kalau pemerintah, ya kan, karena ini lagi-lagi ya, ini juga nanti ada kaitannya dengan yang kedua tentang mendesain pemilu yang anti korupsi. Kalau Anda biarkan partai politik menjadi yang mengawasi pemilu, menjadi saksi di TPS-TPS yang jumlahnya sekarang hampir 1 juta TPS, sekitar 800 ribuan TPS, itu artinya Anda mulai menitipkan uang dalam pertarungan pemilu. Ada kandidat peserta pemilu yang uangnya banyak. Dia bisa kasih ongkos kepada saksi berlipat-lipat jumlahnya. Bahkan di tempat negara tak sanggup menjadi pengawas pun, saksi dia ada. Sehingga antara dia dengan petugas pemilu atau dia sendiri, kadang-kadang dia bisa menukangi itu TPS, kotak suara, dan lain-lainnya. Ini harus dihindari. Karena itulah kita mendesain hulunya dalam pengertian tadi, bagaimana kita mendesain bahan-bahan dan sumber ya pemilu itu sendiri seperti data penduduk dan sebagainya. Kita juga bisa mendesain hilirnya. Bagaimana agar hasil pemilu itu sendiri dapat kita amankan. Dan salah satunya adalah dengan menyiapkan saksi yang adil bagi semua partai politik. Partai politik menunjuk orang, sanggup menunjuk orang, tapi kemudian yang memberikan gaji adalah negara. Kenapa harus digaji negara? Karena kita tidak mau pertarungan saksi itu berbasis kepada uang swasta. Itu di hilir. Sekarang di tengahnya. Apakah kita mau membiarkan pertarungan kampanye menjadi pertarungan uang? Misalnya kayak begitu. Artinya nanti ada partai yang setiap 5 menit muncul di TV. Setiap 5 menit muncul di TV. Setiap 5 menit muncul di TV. Dia membayar baliho-baliho yang paling besar di di kampung-kampung ya. Sampai-sampai dia punya baliho di setiap desa dan kecamatan besar-besar. Ada partai yang tidak punya uang dan tidak sanggup melakukan itu. Apakah pertarungannya itu akan sampai di sana? Ya artinya kita akan melibatkan uang pribadi dan paling tidak uang partai politik itu di dalam pertarungan. Yang artinya kita mulai menitipkan beban bagi pejabat publik yang terpilih. Partai politiknya invest buat dia, sehingga nanti dia akan didikte oleh partai politiknya. Kemungkinan orang-orang kaya akan memberikan uang kepada dia, sehingga dia nanti didikte oleh interest group. Ada juga kemungkinan uang pribadinya, dia jual rumah, dia jual tanah, gara-gara itulah kemudian dia menganggap bahwa jabatan yang dia dapat itu adalah karena pengorbanan uang dan harta yang dia punya. Dan oleh sebab itu, ketika dia menjabat, dia akan mengatakan, saya harus kembali modal dengan cara seperti ini. Nah ini semua bisa didesain. Makanya saya terus terang dalam perdebatan itu, saya nggak tertarik untuk memperdebatkan persentase, itu soal biasa aja. Silakan aja tetapkan sebanyak-banyaknya, tapi tolong, ya kan, mendesain pemilu yang adil, yang anti korupsi, yang fair, jauh lebih penting bagi kita sekarang ini gitu. Ya. Bang Fahri itu menarik banget soal campaign finance reform tuh berarti ya Bang. Kalau di Amerika kan ramenya gitu ya soal ya gimana cara memastikan politisi itu nggak dapat dana dari interest groups yang akhirnya nanti akan ngelobi mereka kalau kepilih segala macam. Nah kalau di Indonesia, nih konteks Indonesia yang masuk akal gimana Bang Fahri? Masa negara yang bayarin kita kampanye? Jadi ada 3 sistem pembiayaan politik, partai politik itu. Kalau kita lihat. Yang pertama itu partai politik dibayar oleh pasar istilahnya itu. Jadi market-based political financing. Seperti di Amerika Serikat, itu yang ngebiayain politisi itu adalah orang market, pengusaha, konglomerat. Ya, tapi kemudian negara melakukan audit secara serius terhadap funding yang dia dapatkan. Salah satu aturannya adalah dana pemilu tidak boleh dipakai untuk pengeluaran pribadi. Ketat sekali mereka. Sehingga pertarungannya itu memang dimulai dari adanya dukungan political financing dari market.
Nah, tetapi di sana kan sistem pemilunya itu kan hanya 2 partai ya. Lalu kemudian sistemnya distrik ya, karena mereka adalah negara federasi. Itu yang pertama ya, ekstrim menurut saya dibiayai oleh market. Nah, yang kedua itu adalah sistem yang dibiayai oleh negara. Kalau kita lihat itu seperti di Eropa Barat, di Jepang, di Kanada, itu adalah sistemnya dibiayai oleh negara. Bukan Jepang dan Kanada. Jepang itu sistem yang ketiga. Jadi di Eropa Barat terutama itu mayoritas itu dibiayai oleh negara. Jadi orang itu dan partai politik cukup meng-announce ini calon saya, lalu selebihnya keterlibatannya dalam kampanye difasilitasi oleh negara. Jam tayangnya sama, lalu kemudian peluang-peluangnya untuk berbicara dan sebagainya itu sama. Jadi dia tidak gunakan uang pribadinya untuk itu. Nah, itu cara di Eropa Barat. Nah, ada negara-negara yang menggabungkan itu secara hibrid. Jadi seperti Jepang, ya kan, Kanada itu mereka ada pembiayaan oleh partai politiknya atau ada pembiayaan yang dibuat oleh pasar, jadi orang boleh nyumbang. Jadi ada juga sumbangan yang diberikan oleh negara yang digabung. Tapi kata kuncinya adalah regulasi yang ketat untuk mengatur bahwa dalam pertarungan itu sumber dayanya terdata, sumber dayanya terpantau, dan playing field-nya itu menjadi lebih fair gitu loh. Karena yang paling berbahaya di dalam politik itu apabila dimulai dari tahap permainan, uang haram sudah masuk dalam perlombaan. Karena kalau uang haram sudah masuk dalam perlombaan, maka itu artinya pertarungan ini akan dipenuhi dengan kecurangan. Itu yang kita hindari ke depan gitu. Oke. Kalau yang Bang Fahri, menurut Bang Fahri cocok buat kita yang ketiga tadi atau yang kedua? Saya lebih cocok dalam situasi kita itu diambil alih oleh negara. Karena terus terang ya kan, bangsa kita ini kan ketimpangannya luar biasa, ya kan? Kalau kata almarhum guru saya Pak Hadi Sasono itu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, katanya kayak begitu. Jadi ini ada disparitas gitu loh. Nah, sehingga kadang-kadang menjadi tidak fair kalau pertarungan itu diserahkan kepada swasta gitu. Saya kira itu nanti nggak fair. Karena itulah sebaiknya negara mengambil porsi yang paling banyak di dalam pembiayaan pemilu. Dan itu harus didesain begitu supaya orang nanti begitu dia mulai menjadi pejabat publik, dia sadar bahwa yang membiayai dia dalam pertarungan pun negara, sehingga pengabdiannya pun kepada negara gitu loh. Jangan dia begitu bertarung, saya duduk di sini nih karena dipilih oleh pengusaha A, pengusaha B, wah itu repot nanti jadinya kayak begitu. Berarti konsep itu siapapun yang lolos verifikasi dan bisa ikut bertarung, semuanya dibiayai negara dan dia tidak boleh pakai uang lain lagi. Harusnya negara menciptakan pertarungan itu atau pembiayaan pertarungan itu betul-betul memang difasilitasi oleh negara. Karena disitulah kemudian kita melihat yang dipertarungkan lalu kemudian diatur. Anda ini mau tarungan banyak-banyakan banner atau banyak-banyakan berpikir dan berdebat. Kalau tarungan banyak-banyakan banner, ada anggota DPR yang nggak bisa ngomong, tapi kenapa dia terpilih? Bannernya paling banyak. Nah itu juga kan nggak boleh dibiarkan gitu loh. Iya. Karena yang rakyat ingin tuh misalnya ngirim anggota DPR, kan disuruhnya orang yang pintar ngomong. Orang yang bisa mengadvokasi suara rakyat yang tidak terdengar. Tapi karena dia naiknya itu karena banyak duitnya gitu ya, apalagi kalau yang naik rumah, keluar rumah nyetor-nyetorin duit kepada masyarakat, wah itu lebih berbahaya lagi gitu. Tapi nanti nggak semua orang bikin partai, nggak semua orang maju Bang kalau semuanya dibiayai negara Bang. Justru kalau dibiayai oleh negara menjadi semua orang menjadi punya kesempatan yang sama. Ya makanya kan kami bisa mengatakan kami mendirikan partai politik kan waktu kita datang ke Kemenkumham ya, dan bicara kepada Pak Menteri, Pak Loli, dia mengatakan, Bung Fahri, ini di Kemenkumham ini ada banyak partai yang sudah sah menjadi partai politik, tapi sudah nggak berfungsi dan mereka mau jual, gitu loh. Oke. Jadi slotnya itu mau dijual gitu. Udahlah, beli aja lah yang ini, kata dia.
Karena kalau Anda sudah beli ini, nanti bikin muktamar sebentar, ganti nama, ganti logo, semuanya jadi baru. Sehingga kami nggak perlu verifikasi itu ke daerah-daerah. Papua diverifikasi, Aceh diverifikasi oleh petugasnya. Kami bilang, ayo mohon maaf, kami mau testing the water. Kami mau mulai dari nol. Nggak apa-apa, kami mulai aja. Alhamdulillah, kita betul-betul susun, pengurus kita rekrut, seluruh Indonesia bergerak, dan alhamdulillah memang ada magnet dari awal gitu. Kalau dulu saya tahun 98 bikin partai, belum ada magnet, orang belum kenal kita. Tapi sekarang orang tuh rata-rata udah mengenal, mereka mengenal saya, Pak Anies dan lain-lain itu. Sehingga luar biasa, ada gerakan, ada tarikan untuk menjadi bagian dari partai ini. Apa yang terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami sudah mengumpulkan ya 1 DPN, ya kan, artinya tingkat pusat, 34 DPW di tingkat provinsi, 100% itu. Kemudian sekitar 500-an, ya, artinya hanya kurang belasan pada saat pencatatan atau pendaftaran, kami hanya kekurangan 30 daerah tingkat 2. Dari 514 total daerah tingkat 2 kabupaten kota, kami hanya kekurangan 30. Yang sekarang nih mudah-mudahan sudah selesai. Lalu kita sudah hampir 70% dari 8.000 kecamatan. Dan seterusnya sampai ke desa, RT RW dan sebagainya. Jadi kami ikhtiarkan dengan ala kadarnya uang dari teman-teman yang memang sukarela ya mengumpulkan ini dalam satu pergerakan yang luar biasa. Kami sekarang punya partai politik yang bahkan mesinnya ada yang bisa mengalahkan partai yang sekarang ada. Mesinnya itu. Karena kita berjuang untuk meyakinkan masyarakat. Saya keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua, memang terakhir ini nggak sempat saya datangi. Tapi yang namanya Ternate, Tidore, ya, Maluku, saya datangi semua, kita bicara. Ya. Waktu itu seperti Anda katakan, kita mulai dengan ormas dulu, kita bikin garbi, kita bikin acara-acara, ketemu dengan tokoh dan sebagainya, kita bertukar pikiran dan mereka banyak sekali yang sepakat. Gitu. Dan inilah yang menyebabkan partai sekarang punya struktur yang luar biasa. Begitu kami mendaftar, Pak Menterinya kaget. Dia bilang luar biasa. Saya tidak nyangka teman-teman bisa bekerja secepat ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi ya, alhamdulillah jadi kenyataan gitu. Jadi kami sekarang punya confident bahwa ide kami itu dibeli oleh masyarakat. Masyarakat percaya. Sehingga partai ini dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa membentuk dirinya gitu. Itu yang Ray, Anda lihat ya di lapangan kira-kira seperti itu. Ya, Bang, ini terakhir dari saya sebelum kita ke netizen nih Bang. Saya mau nanya gini Bang, kan Bang Faris sering banget dulu ya, sekarang sih udah rada jarang ya. Dulu kan sering banget bikin pernyataan-pernyataan yang kontroversial Bang. Salah satu yang paling parah kayak tentang pembubaran KPK gitu, terus juga soal kenaikan gaji anggota DPR gitu. Saya pengen nanya sih, ini sebenarnya emang sengaja atau emang pengen membentuk persepsi atau gimana Bang? Atau emang benar adalah hal yang Bang Fahri percayai gitu? Ya seperti yang saya katakan tadi kan, saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang saya tidak tulis, ya, yang tidak ada risetnya. Semua pikiran saya itu ada risetnya. Saya menulis banyak sekali buku, termasuk buku tentang KPK itu saya mungkin ada 3 buku saya tulis. Kemudian saya bikin buku tentang reformasi parlemen, ya. Saya juga membentuk tim reformasi parlemen di DPR. Sehingga isu ini saya sulit didebat juga gitu loh. Jadi saya mau hadir dengan siapapun untuk memperdebatkan ide-ide yang saya katakan dan menurut orang kontroversial tapi menurut saya benar gitu. Ya, dan saya percaya bahwa kebenaran itu mayoritas gitu. Jadi satu orang yang benar itu adalah mayoritas. Karena itulah saya nggak mundur gitu loh, karena ada dasar dari pikiran. Jadi saya nggak main-main, ya makanya sampai sekarang saya juga nggak main-main. Saya ide saya laku atau tidak, yaitu waktu. Tapi saya nggak boleh berubah. Tidak boleh saya meyakini kebenaran lalu saya pindah gara-gara orang tidak membelinya gitu loh. Yeah. Dan saya percaya waktu soal KPK, saya bisa mengatakan saya bisa meyakinkan seluruh anggota DPR tentang pikiran saya. Bukan cuma DPR, saya bisa meyakinkan pemerintah. Bahkan saya meyakinkan seluruh struktur negara ini untuk berpikir yang sama. Gitu.
termasuk juga masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang percaya dengan ide-ide saya, karena saya ya konsisten juga, saya berceramah, saya mau berdebat, saya menulis buku. Jadi saya nggak mau juga ngawur-ngawur terus ngomong tanpa argumen. Saya berargumen, sampai hari ini Anda tahu saya masih berargumen. Dan saya nggak mundur soal argumen gitu loh. Iya. Gitu. Ya, Bang, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini mungkin ada yang nyantai dikit nih, dari @yayandave1998. Kalau misalnya Bang Fahri nggak di politik lagi, mungkin nggak beralih ke stand up comedy nih. Bang Fahri di YouTube ada stand up comedy, Bang. Ya kan kita kalau berada dalam tradisi intelektual yang berpikir ya, saya kira kita dengan kritik sosial itu menjadi dekat. Sehingga saya juga bisa melakukan stand up comedy, karena itu salah satu metode kritik sosial. Dan saya mendorong anak-anak muda Indonesia untuk mau menjadi kritikus sosial ini gitu. Makanya waktu ada saudara bintang Emon, ada yang mengancam dan sebagainya, saya membela dia. Karena menurut saya kegemaran anak-anak muda untuk menjadi kritikus sosial itu adalah barang mahal bagi bangsa ini gitu, yang harus didukung dan difasilitasi gitu. Saya sendiri waktu menjadi pimpinan DPR dengan teman-teman pernah membuat event kritik DPR. Ya bahkan saya sendiri pengen bikin event maki DPR, nggak apa-apa. Karena orang itu harus mendesakralisasi negara. Negara itu kadang-kadang kelihatan angker, menakutkan. Itu nggak boleh, itu tidak sehat bagi rakyat. Negara lama-lama harus kita pandang secara rasional. Gitu. Ini adalah lembaga publik dan orang-orangnya itu diutus oleh rakyat. Jangan ketika sudah terutus dia, sudah menjabat, sudah duduk di singgasana ya dan kekuasaan, lalu dia menjadi irasional, menjadi mitos gitu loh, menjadi untouchable lah, itu nggak boleh kita biarkan. Sekali lagi karena bangsa kita sendiri punya sejarah kelam oleh pengkhianatan kekuasaan berkali-kali gitu, dan itu nggak boleh kita biarkan terus gitu. Iya, Bang, dari @duiretno_wulan. Pak Fahri kok di periode ini diam aja sih? Biasanya kalau pemerintah pusat bikin kebijakan baru suka julid. Walaupun ngeselin tapi bikin rame kalau Pak Fahri suka mulai julid. Kan banyak kebijakan baru pemerintah nih. Bang Fahri belum terlalu banyak mengomentari kayaknya. Orang banyak yang rindu nih Bang. Tadi saya sudah katakan di awal kan, saya memang hampir setengah tahun ini rada-rada kurang lah bicara begitu. Karena saya juga ingin menikmati posisi sebagai rakyat biasa gitu. Udah lama ya nggak jadi rakyat ya? Ya benar itu sudah lama nggak jadi rakyat itu. Ya rasanya lama begitu. Jadi saya menikmati itu. Jadi kan beda antara anggota DPR dengan rakyat biasa kan. Kalau dia ngomong anggota DPR kan dia punya hak imunitas. Ya kan, dia nggak boleh dipersoalkan gitu kalau berbicara gitu. Nah kalau kita ini kan jerat-jeratnya banyak. Saya tidak takut, tapi saya ingin sedikit mengambil jarak gitu. Tapi bukan berarti kita akan nonaktif gitu. Enggak, perjuangan harus kita teruskan. Dan saya kan dengan berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora ini, tentu saya harus meneruskan gitu. Tentu caranya tidak persis seperti dulu gitu. Saya lebih banyak juga akan berangkat mengingatkan pemerintahan dan melakukan kritik kepada kekuasaan itu dari bawah gitu. Tidak dari panggung elit tapi dari panggung rakyat gitu. Jadi saya akan memindahkan singgasana saya ini dari istana elit di Jakarta ini, kita pindahkan ini ke rakyat gitu, ke bawah gitu. Sehingga kita ketemu dengan realitas yang lebih faktual di bawah. Saya kira itu yang akan saya lakukan. Iya, Bang Fahri ini dari @libur. Dia ada beberapa pertanyaan tapi saya ambil 2 aja. 1, apa kabar LCD Twitter di kantor DPR? Kan gede banget tuh waktu itu yang asumsi waktu ke kantornya Bang Fahri itu kan masih mantengin nggak tuh Twitter? Sama satu lagi. Nah ini terkait sama pertanyaan-pertanyaan saya di awal. Gelora arahnya mau kemana? Bakal religius atau sekuler? Nah
Ini mengutarakan yang tadinya hampir saya tanyakan. Ya, kalau soal LCD, ya saya di rumah juga ada. Jadi, ya apalagi sekarang kan kita lebih sering traveling ya. Jadi di rumah dan traveling ya semua gadget kan ada juga lah untuk kita mengikuti berita-berita dan perkembangan yang aktual gitu. Jadi tenang aja kita saya akan terus berada di dunia maya gitu. Jadi temui saya di sana, ada akun-akunnya kan lengkap tuh. Ada Facebook, ada Instagram, Twitter ya kan. Dan lain-lain saya punya. Di YouTube juga kan saya ada. Bahkan di YouTube ini juga saya dengar-dengar ada penghasilan juga katanya sekarang ini. Jadi kita akan tetap hadir di tengah masyarakat. Yang kedua tentang apa tadi? Arahnya akan religius atau sekuler nih Partai Gelora? Ya itu yang kami tuntaskan di Partai Gelora ini. Seperti yang saya juga katakan tadi di awal gitu. Kita mengidentifikasi bahwa partai dan negara itu harus seperti ini dia. Jadi ideologi partai adalah ideologi negara, ya. Falsafah partai adalah falsafah negara. Falsafah partai itu tidak boleh menyimpang dari falsafah negara. Sebab kalau menyimpang dari falsafah negara nanti problematik di dalamnya itu. Gitu. Itulah sebabnya kami mengambil apa yang menjadi dasar negara, ya. Jika dasar negaranya adalah Pancasila, maka dasar partai juga adalah Pancasila. Supaya kita gampang memudahkan kita mengintegrasikan ide-ide kita di dalam pengelolaan negara itu dengan ide-ide yang harusnya berkembang di dalam negara gitu loh. Jadi kita tidak akan membentuk negara dalam bentuk lain. Ya, kita anggap ini sudah final ini, ya kan? Organisasinya sudah ada, dasarnya sudah ada, konstitusinya sudah ada, teritorinya sudah ada, sistem pemerintahannya sudah ada. Kita mengikuti apa yang sudah ada saja. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah ide-ide baru dalam pengelolaan negara. Makanya kalau yang paling mungkin kita ganti itu adalah pemerintahannya aja. Kita tidak mengganti bentuk negara, dasar negara, konstitusi negara, teritori negara, kita tidak ganti. Yang kita ganti ini hanya cara ngelolanya aja, namanya pemerintahan. Kalau mengganti pemerintahan itu memang ada jalan konstitusinya. Mengganti presiden, ada pilpres. Mengganti anggota DPR, DPRD, DPD, DPR pusat, ada pemilihan legislatif. Jadi itu ya yang kita lakukan gitu. Dan menawarkan bagaimana jalan yang lebih baik supaya pemerintahan itu lebih perform. Itu saja saya kira. Iya. Bang, dari Darsum @Netizen United. Bagaimana pendapat Bang Fahri tentang KPK saat ini? Nah, itu kan tadi udah disebut tuh, katanya negara udah mendengarkan Bang Fahri. Kan banyak orang sebel lah dengan UU KPK yang baru gitu kan, terus Dewan Pengawas segala macam. Bang Fahri ngeliatnya sekarang gimana, Bang? Ya, sekali lagi saya memang belum bicara banyak soal KPK dan pemberantasan korupsi sekarang pasca amandemen ya. Padahal saya sudah menulis buku tentang itu. Tapi memang ide pemberantasan korupsi itu termasuk ide yang rumit gitu. Dalam pengertian apabila kita tidak melihatnya itu dalam kacamata yang besar gitu dan yang tebal tentunya agar membuat lebih transparan atau lebih tajam apa yang kita ingin lihat. Gitu. Nah, di antara yang saya sering katakan kan, pemberantasan korupsi itu kerja otak, bukan kerja otot. Itu aja dulu. Ya. Waktu kita mengamandemen Undang-Undang KPK yang baru itu, salah satu pikiran paling dasar di situ, yang tidak bisa digugat ya, dan kuat sekali adalah, kita mau menyeret KPK dari kerja otot ke kerja otak. Itu sebenarnya. Apa sih kerja otak, apa sih kerja otot? Kerja otot itu artinya tangkap sana, tangkap sini, sadap sana, sadap sini, sita sana, sita sini, segel sana, segel sini. Itu kerja otot.
pemberantasan korupsi memakai otot itu sampai kiamat nggak bakalan selesai. Nggak bisa. Karena korupsi adalah kejahatan akal. Korupsi itu bukan begal, ya. Korupsi itu bukan maling jamuran atau rampok bank. Korupsi itu adalah kerjaan akal mendesain satu kejahatan, ya, dalam anggaran negara, dalam perizinan, dalam perdagangan yang melibatkan negara, yang di dalamnya disusupkan anasir-anasir kejahatan yang melanggar hukum, bermotif memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan kekayaan negara. Itu sebenarnya korupsi. Karena itu dia harus diperangkap dengan sistem. Dan kerja sistem inilah yang memerlukan akal. Bagaimana memfungsikan ombudsman, bagaimana memfungsikan BPK, bagaimana memfungsikan Polri sebagai penegak hukum, bagaimana memfungsikan kejaksaan, bagaimana memfungsikan lembaga legislatif, lembaga judikatif. Itu semua harus dibangun seperti orkestra, ya kan? Seperti ada seorang ahli pemberantasan korupsi ini yang namanya Jeremy Pope itu. Dia mendesain apa yang disebut dengan sistem integritas nasional. Jadi integritas suatu bangsa yang artinya bangsa yang punya etika yang tinggi supaya dia tidak konflik of interest, dia tidak korupsi, itu pilar-pilarnya itu harus disusun semua. Dan orkestranya harus dipimpin secara terus-menerus sampai etika dan cita rasa kita dalam mengelola negara itu tinggi. Nah, kalau sudah pemberantasan korupsi itu sudah mengandung etika yang tinggi, korupsi akan hilang. Karena pada awalnya korupsi itu adalah soal rasa. Gimana sih rasanya makan hak yang bukan hak kita? Itu kalau sudah tinggi kita nggak akan melakukan penyimpangan. Termasuk korupsi-korupsi yang disebut sebagai conflict of interest, rangkap jabatan, itu nggak akan kita lakukan. Tapi sekarang kan karena sekali lagi terlalu dominan otot, akhirnya cita rasa seperti ini bukan saja tidak ditegakkan di tempat lain, bahkan di lembaga pemberantasan korupsi sendiri itu tidak ditegakkan. Misalnya, terlalu sering itu orang-orang di KPK itu menggunakan gedung KPK untuk membela diri. Itu tidak boleh. Lembaga negara tidak boleh dipakai untuk membela diri orang-orangnya. Kalau ada orang yang bermasalah, dipecat langsung, ya kan? Kelembagaan tidak boleh terganggu. Oh, tapi tidak selama ini. Seolah-olah kalau sudah di KPK, orang boleh konflik of interest. Orang boleh memakai fasilitas kantor untuk pribadi. Dan seterusnya lah, ya kan? Termasuk banyak sekali penyimpangan yang nanti harus dikoreksi. Karena KPK itu mulai dari nyadap sampai kemudian di detik terakhir dia mau menjual aset hasil rampasan pun dia jual sendiri. Itu tidak boleh sebenarnya. Undang-undang sudah mengatur. Tidak boleh kekuasaan itu menumpuk pada satu orang. Itu harus disebar pada lembaga lain. Begitu cara berpikir demokrasi gitu. Nah, jadi sekali lagi ini rumit karena ini adalah kejahatan pikiran. Tapi kalau kita pakai otot kayak kelihatan gagah tapi nggak selesai. Ini menariknya gini, sebenarnya Bang Fahri sebut itu kan first base-nya ya, maksudnya ideal di dunia yang ideal benar kayak gitu kan, semua berorkestrasi bareng-bareng mencapai tujuan yang sama, pemberantasan korupsi gitu, dari kejaksaan, kepolisian dan semua lembaga negara lainnya gitu. Tapi realistis nggak di kita? Apakah mungkin memang kita perlu lembaga super body seperti itu untuk membuat deterrence ke pejabat-pejabat yang berada di posisi di mana mereka bisa korupsi gitu. Sistem kita gimana gitu? Maksudnya apakah memungkinkan yang ideal? Jadi logikanya gini, kalau kita mau memberikan kekuasaan yang besar kepada satu lembaga, maka cara kita memilih lembaga itu juga harus besar. Jadi kalau Anda mau satu lembaga yang punya deterrent effect kepada orang, satu-satunya lembaga ya di eksekutif itu adalah presiden. Maka seharusnya presidenlah yang harus punya deterrent effect kepada kejahatan gitu.
Tapi kalau Anda tidak memberi atau tidak memilih lembaga itu secara besar, lalu diberikan power yang besar, ya kan? Yang kemudian power itu bisa disalahgunakan. Karena power itu sekali lagi ternyata cara mendapatkannya mudah. Itulah yang menyebabkan nanti muncul power broker yang menganggap karena ongkos ngebelinya itu mudah, ya mendingan gua beli aja itu orang. Ya kan? Jadi dibelilah kemudian dari belakang, lalu kemudian lembaga itu menjalankan satu kegiatan yang sebenarnya melakukan abuse of power, ya tetapi tidak nampak karena ada orang-orang yang juga memelihara supaya dia tidak nampak melakukan abuse of power. Itu satu teori ya. Teori yang lainnya memang tidak boleh lagi ada lembaga yang kekuasaannya itu berpusat hanya karena kita mau memberikan jera. Jera itu tidak ditentukan oleh satu lembaga, jera itu ditentukan oleh semua lembaga. Di dalam satu masyarakat, ya kan, bahkan presiden, masyarakat demokrasi maksudnya, bahkan presiden pun kita larang sekarang itu memiliki kekuatan absolut. Makanya dia dikontrol oleh DPR. Dia tidak boleh mengintervensi proses judisial di pengadilan. Itu adalah cara kerja dari masyarakat demokrasi. Karena itu salah apabila dalam konsepsi negara demokrasi kita memberikan satu lembaga memiliki kekuatan absolut. Nah, saya sering dalam kasus-kasus kemarin itu memberi contoh tentang terbentuknya FBI dulu di bawah Edgar J. Hoover itu, ya. Yeah. Seorang pendiri FBI yang kemudian menjelma menjadi membawa FBI itu menjadi kekuatan absolut. Ya kan, bahkan kekuatan absolut itu juga dipakai untuk memeras partai politik, mengintimidasi lawan-lawan dan orang-orang yang sudah berbau politik di dalamnya gitu. Nah, lama-lama terungkap bagaimana cara kerjanya. Yaitu tadi, kewenangan yang besar tanpa pengawasan, kekuatan absolut pada sang direktur. Lama-lama kita tahu ternyata kekuasaan itu disalahgunakan berkali-kali. Dan ya menurut saya terbukti akhirnya Edgar Hoover itu punya sakit jiwa, maniak kekuasaan gitu loh. Jadi sekali lagi demokrasi dan sejarah umat manusia ini sudah mengingatkan yang begini-begini, ya. Jangan ada manusia yang kita kasih kekuatan yang super sebab itu bisa membuat dia sakit dan berbahaya sekali gitu. Itu message-nya. Iya. Bang Fahri, kita udah sejam lebih nih ternyata ngobrol-ngobrol. Bang, mungkin terakhir apakah ada hal yang dari tadi kita belum sempat bahas tapi menurut Bang Fahri penting buat pendengar Asumsi Bersuara ketahui ini atau dengarkan dari Bang Fahri, ada pesan-pesan? Ya kalau karena saya sendiri sedang bereksperimen tentunya dalam demokrasi kita ini untuk menawarkan ide-ide dan gagasan baru ya. Saya menghimbau terutama teman-teman milenial itu untuk concern dengan politik gitu. Orang-orang nggak boleh dininabobokan seolah-olah politik itu urusan segelintir elit atau tidak penting gitu. Cara kita mengakhiri COVID ini adalah politik. Apakah subsidi kesehatan naik atau turun di BPJS kita itu politik. Sekolah Anda akan gratis atau bayar mahal, ya berlipat-lipat itu politik. Anda membeli barang dengan harga yang tinggi atau rendah itu politik. Sembako mahal atau murah itu politik. Ketenangan beragama itu politik. Kenyamanan hidup berumah tangga itu politik. Jadi tidak ada yang tidak kaitannya dengan politik. Itu sebabnya kemudian kita mari concern dengan politik ini, ikut menjadi partisipan politik yang aktif, sehingga kita bisa menentukan ke arah mana bangsa ini kita bawa. Saya kira itu yang sekarang ini harus menjadi ciri daripada generasi baru kita sekarang ini. Supaya politik 2024 nanti itu betul-betul politik yang memuaskan dan menjawab. Jangan politik yang kita sesali, seperti yang sekarang banyak orang menyesal itu. Gitu. Saya kira itu. Ya,
Bang Fahri, thank you banget atas waktunya nih Bang, udah sempat ngobrol-ngobrol sama kita di Asumsi Bersuara nih Bang. Good luck untuk Sama-sama. Partai Gelora nih di pemilu 2024 nanti. Amin, terima kasih. Oke, buat pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow @FahriHamzah, follow @Partai Gelora ya Bang? Iya, Partai Gelora ID. Partai Gelora ID. Oke, sampai jumpa lagi di hari Selasa berikutnya. Ciao.